Ustadz, ada yang WhatsApp ke saya laki-laki. Iya. Ustadz, bisa nggak saya dapat jodoh yang solehah, kata dia. Oh bisa, tapi saya pemabok. Ya banyak. Sampai kalau Bang Lander ke rumah, Iya. itu proposal perempuan, proposal yang kayak bilang saya tadi. Iya, kayak buat CP-nya dulu tadi data-datanya. Data-datanya itu ya mungkin segini ya. Ya nggak tahu kalau di kalau rata-rata tebel segini kan dilampirkan segala macamnya, itu mungkin sekitar 100-an ada. Selamat sore Pak Ustadz Dimas. Sore Abang Lander. Oke. Ini episode kedua kita datangkan orang ya dai di Semarang yang untuk para remaja dan milenial ya. Betul, generasi Z ya. Generasi Z ya. Kang, ini lebih enak manggilnya Kang atau Pak Ustadz atau gimana sih? Kang boleh, kakak boleh, semua boleh. Karena ketempatan memang di kelahiran Jawa Barat ya. Ya, Jawa Barat biasanya AA. AA ya, sama nih. Kalau panggilannya AA Dim. AA Dim. AA Dimas. Bukan ini ya, bukan apa? AA Gim. AA Gim. Ada lagi kalau makanan itu apa? Dim apa nama kan Dimsum. ada? Dimsum. Bukan ya. Oke, makasih nih Kang udah datang ke sini. Sama-sama, alhamdulillah. Kita kenalnya di sepak bola ya. Iya, di sepak bola 525 Football Club ya. Football Club. Football Club. Jadi, tapi saya salut sama Kang Ustadz yang sering berpergian ke Jakarta, melayani umat, baru menyempatkan olahraga juga ya. Ya, karena ini langsung ya. Enggak gimana. Ini udah ngobrol nyantai aja. Ya. Tadi menyinggung tadi berkaitan dengan bisa ya menyempatkan karena memang semua manusia itu punya hak ya atas waktunya. Pertama, jelas hak kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Hak kepada keluarga, hak kepada diri sendiri, dan hak kepada orang lain atau hak kepada orang lain di sekitar. Sehingga pada saat kita olahraga sesungguhnya udah dapat dua hak tuh. Hak waktu terhadap diri sendiri untuk menjaga kesehatan dan hak untuk berinteraksi dengan atau orang lain. Silaturahim tepatnya. Begitu. Sehingga ya senang, dibawa senang gitu, enjoy, lelah, capek. Baru waktu yang kemarin saya baru sampai Jakarta 3:30, main bola jam 4. Padahal sebenarnya baru sampai Semarang dari Jakarta jam 3:30. Kita main bola di Citarum jam 4 coba. Kiper lagi ya. Makanya kemarin kita kiper belum diedit lagi sama si Pet ya. Belum diedit Pet. Tolong diedit ya, gak gol ya. Iya. Yang golnya diminimalisir. Ya, jadi sebenarnya olahraga juga ada maknanya di dalam agama. Jelas. Karena itu masuk pengelolaan jasadiyah. Pengelolaan lebih ke fisik ya. Karena kan harus seimbang. Al-jasad, ar-ruh, al-aql. Al-jasadnya fisik harus diberikan 4 sehat 5 sempurna, diantaranya makanan dan tadi pengelolaan tubuh olahraga. Al-aql, pengelolaan akal dengan ilmu yang baik, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu masyarakat, ilmu akademi, dan ar-ruh itu ibadah. Sehingga bertumbuhnya dia seimbang ya. Seimbang, tawazun. Jadi nggak ada ketimpangan. Nanti Ahmad boleh ajarin ya Bang Reja ya. Jadi kalau agak bahasanya agak ke yang Arab, jadi saya biar nggak salah nanti. Siap. Mas yang umum nggak? Yang umum aja. Iya. Ya Kang Ustadz. Kan kalau nggak salah itu buku yang lagi kita lihat kemarin tuh lagi buat buku ya. Buat buku di buku pertama. Ini buku pertama ya? Buku pertama, betul. Tapi buku pertama saya ngelihat itunya apa namanya packagingnya, nengok sampulnya, covernya gitu kayaknya menarik ya. Betul. Ada judulnya itu pra menjelang pernikahan atau? Intinya kita membahas di ilmu tentang pranikah. Iya. Ya, judul besarnya jelang nikah. Jadi menjelang ya. Menjelang menuju pernikahan. Tapi hashtag atau judul besarnya menikah untuk ke surga. Jadi nikahnya mengikat perjanjian agungnya, mitsaqon ghalidhonya itu dengan cara yang benar. Dengan ilmu yang benar, sehingga walangkah untuk menuju jenjang keluarga sakinah mawaddah warahmah bisa terlaksana di dunia dan sampai surga nanti. Amin. Gitu. Tapi kan ada kendalanya ini. Kendalanya dengan kemajuan teknologi sekarang ya, interaksi orang kan juga nggak terdeteksi. Kalau dulu ya si A bisa bermain ke si B.
kadang si A kalau di zaman sekarang ini si A tidak berkunjung ke si B tapi bisa terkoneksi melalui internet segala macam kan begitu. Nah, kalau kita ada nggak kesusahan untuk menyampaikan ini kepada remaja-remaja, karena remaja-remaja sekarang kalau dulu kita di kampung ya antara rumah satu ke rumah satu itu dengan jauh aja udah kenal ya. Nah, ini kan nggak begitu kenal lah. Kayak mana ya mau sosialisasinya? Ya, makanya di buku saya Bang Lander sebenarnya di buku satu ini memberikan apa ya, bukan hanya sentilan ya, tapi sedikit pengalaman hidup tentang saya, bagaimana proses untuk mengendalikan hati, ya kan, proses untuk memanage diri sehingga tidak tercebur ke hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka tadi ya berkaitan juga dengan pergaulan ya, berkaitan juga dengan perkenalan dan lingkungan yang ada di sekitar, sehingga bisa terkontrol. Lalu bagaimana cara berkenalannya atau cara menyampaikannya? Sebenarnya sekarang lebih mudah, Bang Lander. Bukan seperti saya dulu ya. Kalau dulu agak sulit, sekarang WhatsApp ada, sosial media ada semua. Terus juga YouTube ada, media elektronik banyak ya, sosial media pun banyak macamnya, sehingga tidak ada kata tidak bisa dan tidak mungkin kalau kita mau mencoba atau kita mau melangkah apabila mungkin ini ya berusahanya lebih, effortnya lebih besar ya mungkin karena yang kurang itu kan ada tipikal sukses ya, satu hanya ingin sukses, dua memilih untuk sukses, ketiga berkomitmen untuk sukses. Maksudnya apa? Dia hanya ingin aja, aku ingin menikah, aku ingin dapat pasangan yang baik, hanya ingin. Jadi masih belum benar-benar masih ibarat bumbu belum lengkap bumbunya ya. Belum lengkap, masih angan-angan. Kedua memilih, kalau nggak nikah ya paling aku kerja lagi, kalau nggak kerja ya aku nikah. Jadi tidak ada komitmen yang bulat. Benar. Lalu yang ketiga itu berkomitmen. Nah, ini yang penting. Kalau sudah komitmen berarti dia mengazamkan tuh menguatkan diri bahwa saya tahun ini tanggal ini bulan ini bismillah nikah. Sehingga dia punya target, ada goalsnya, ada tujuan yang mau dia capai gitu ya. Sehingga dia benar-benar tadi mencari informasi tentang ilmu pernikahan, mengendalikan diri. Itu pun bisa jadi untuk mencari peluang jodoh yang didapat seperti apa dengan kriteria yang dia inginkan. Nah, kita udah ngobrol nih, udah ngobrol panjang lebar. Saya lupa nih, mungkin banyak yang nanya ini, yang diajak ngobrol sama Bang Lander ini siapa gitu kan. Ustadz Dimas ini siapa gitu. Ustadz Dimas ini awalnya dari mana? Ya kali aja Ustadz Dimas misalnya apakah orang Semarang segala macam. Sebenarnya Ustadz Dimas ini spesifikasinya memang belajar agama ini dari mana sih awalnya? Awalnya dulu dari domisili dulu ya. Dulu domisili. Saya ini aslinya sebenarnya lahirnya di Pondok Gede. Pondok Gede ini Jakarta Timur. Saya besar di sana, pendidikan di sana. Lalu qadarallahnya pada saat bekerja di perusahaan nasional di bidang printing publishing, alhamdulillah setelah 2 tahun bekerja dipromosikan menjadi branch manager regional Jateng DIY di PT tersebut. Itu awalnya berpindah ke sini. Tapi kalau orang tua memang basicnya misal tamatan dari agama juga atau kerja di mana? Kalau orang tua basicnya umum. Ya, bapak dari Sumedang, ibu dari Klaten. Memang sudah harus panggilan Ibu Pertiwi ya. Kayaknya ke Jawa Tengah lagi ya. Akhirnya karena bukan tertarik lagi ya, udah panggilan, aktif di remaja masjid, aktif juga di Karang Taruna bidang kerohanian gitu ya. Bahasanya rohisnya, sehingga ingin memperdalam, menambah kasanah ilmu agama Islam itu makin tinggi. Alhamdulillah mendapat istri pun dari keluarga ulama di Jakarta. Dari Jakarta juga ya. Sehingga semakin kencang keinginannya sampai hari ini. Berarti ketemu sama atau mau tadi kan kita bahas tentang pernikahan nih. Sama ibu itu berapa tahun pacarannya? Alhamdulillah gak pacaran langsung. Kalau berbicara pacaran, Abang Lander, kita pacaran setelah menikah. Pendalamannya nanti kecocokannya setelah menikah. Sepakat tadi menikah ya. Jadi bahasanya pacaran kita indahnya itu setelah menikah. Jadi pada saat awal, kalau di kami di Islam itu kan ada namanya fase ta'aruf ya. Fase ta'aruf itu artinya perkenalan.
perkenalan tuh bukan diikat dengan pacaran, tapi diikat dengan kesungguhan bahwa ta'aruf itu ya harus menikah, bukan penjajakan yang sifatnya pacaran. Nah, Lomat, dengar nih kata Pak Ustadz. Jadi bukan harus pacaran. Oh, jadi ta'aruf itu bisa dilakukan pada saat sudah kita kenal dia pada saat itu langsung diikat, menikah dan melakukan ta'aruf di dalam perjalanan sampai hidup ini. Diikatnya begini, ada yang melalui, kan ada langsung dan tidak langsung Bang Lender. Maka di buku. Nah, bedanya ini apa nih langsung tidak langsung ini? Kalau langsung itu misalnya kita melihat dia gitu ya, melihat si calon ya, lalu kita meminta tolong ke guru kita, ke kiai kita, ke ustadz kita atau ustazah kita atau habib kita misalnya, untuk apa? Untuk menanyakan begitu, asal usul si. Jadi artinya kita harus pakai orang ketiga sebagai perantara, dan itu adalah bukan orang sembarangan ya, guru, kiai gitu ya. Supaya tidak terjadi ikhtilat dan bisa dikatakan tidak terjadi miss gitu ya, atau fitnah. Iya, jadi melalui perantara, yaitu istilahnya seperti itu. Kalau tidak langsung, biasanya kita melihat misalnya dia keluarga siapa. Misalnya ya, dia punya kakak, kita kenal, jadi yang memproseskan kakak jadinya ya. Udah pastilah bismillah, aku udah tahu kok dia baik gitu. Iya. Jadi langsung ya. Jadi kalau kita pun merantau ke satu daerah, kita punya ibu kos di situ, ya ibu kos kita bisa jadi perantara ya. Bisa jadi perantara. Cuman yang dipercaya, karena kan itu masalah proses yang memang belum terlihat positifnya ya. Kalau ta'aruf itu kan dua-duanya pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tapi kayak gini Ustadz, kalau seandainya kan kita mengenalnya pakai perantara karena secara kasat mata kita lihat baik. Nah, nanti resikonya gimana kalau seandainya tiba-tiba dia tidak sesuai dengan yang kita lihat? Apa cukup kuat penjajakan yang terhadap orang-orang yang kita anggap berkompeten tadi? Maka kalau berbicara tentang baik atau tidak baik begitu ya, terus istilahnya negatif atau positif, sesungguhnya proses pada saat kita kenal singkat itulah yang menentukan kesungguhan kita, Abang Lander. Contoh begini, saya kan hanya sebulan proses. Saya sebulan aja. Dari tahap tadi perkenalan tadi. Pertama kita buat biodata. Kayak orang mau kerja. Iya, buat CV ya, kurikulum pitainya gitu ya. Dimas ini pengalaman kerja, gaji berapa, nama keluarga semua, anak kakak adik ya. Punya penyakit enggak, segala macam kita bikin kurikulum pitai tadi ya, CV singkat, lalu kita kasih ke guru ngajinya misalnya. Kasih ke kiai kita misalnya untuk ditukar. Nanti ditukar. Setelah ditukar saya baca punya si fulana atau si perempuan, si perempuan baca punya kita. Nah, kalau ada lampu hijau ketemu nazar namanya, kita ketemuan, tapi harus ada fasilitator, nggak boleh berdua. Yang artinya perempuan ada fasilitatornya. Yang saling menyuka ini atau yang kita suka dia, kita tidak bertemu ya. Tidak bertemu dulu. Supaya apa? Menjaga hati, karena niat nikahnya itu bukan karena nafsu ya. Tapi karena lillahi ta'ala. Sehingga pada saat nazar pun kita lihat datanya, jadi kayak orang interview. Aktivitasnya apa aja ya, dilihat di sini, tapi dia yang ngomong. Hafalan Qurannya berapa misalnya, hafal hadisnya berapa misalnya gitu, atau dites ngajinya hari itu gitu. Nah, coba Mat tadi bukan siapa Mat? Bukan Mak John? Bukan. Oke. Mat, ada mau tanya nggak tadi, kira-kira Mat, kau dengan persyaratan yang di awal ini tadi, kau tepuk jidat ya Bang Lander ya? Harus pakai SKCK. Iya tadi Pak Ustadz. Sebenarnya ini kan umumnya ya, maksudnya yang memang bisa dikatakan idealnya seperti ini. Tapi pelaksanaannya nanti istilahnya tidak sesulit yang dibayangkan. Karena apa? Kembali lagi kepada kesikohan itu kepercayaan daripada kedua belah pihak ya. Nah, sehingga maaf bisa dikatakan ada kok Bang Lander, maaf Ustadz, ada yang WhatsApp ke saya laki-laki. Ustadz, bisa nggak saya dapat jodoh yang solehah, kata dia. Oh bisa, tapi saya pemabok. Kayak gitu Ustadz, maaf ya saya potong tadi lagi. Kira-kira udah berapa sih yang Ustadz pertemukan seperti itu? Banyak ya. Tapi memang Ustadz membuka ruang itu ya. Karena saya tahu Ustadz juga
megang peranan sebagai ketua BP apa? BKPRMI. BKPRMI. RMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, saya ketua umum. Wah, cakep. Berarti si Ahmad bisa jadi ngikut. Umur remaja itu umur berapa aja? Ya kalau dikatakan umur remaja, umur produktif ya. Berarti umur 18 termasuk remaja ya? Ya, termasuk apa sudah remaja. masuk fase dewasa? Enggak, remaja. Remaja ya. Sampai 50 tahun pun masih remaja. Selama dia produktif dan bisa memikirkan untuk senantiasa memakmurkan masjid atau mengajak orang-orang di sekitar remaja untuk memakmurkan masjid. Iya, jadi tadi kembali lagi tadi pertanyaan banyak ya. Ya banyak. Sampai kalau Bang Landar ke rumah, iya, itu proposal perempuan, proposal yang kayak bilang saya tadi. Iya, kayak buat CP-nya dulu tadi data-datanya. Data-datanya itu ya mungkin segini ya. Ya nggak tahu kalau di kalau rata-rata tebal segini kan dilampirkan segala macamnya itu mungkin sekitar 100-an ada. Dari lampiran yang pernah dibaca ya sampai sekarang itu. Iya, itu 100. Oh, kalau nggak, kira-kira ada yang paling lucu nggak? Misalnya kan bisa jadi dia menceritakan tentang keluarganya sampai sedetailnya gitu. Ada yang paling lucu nggak? Sebenarnya kalau paling lucu ya banyak sih ya. Karena misalnya apa itu yang paling lucu? Biasa kalau Ustadz baca sendiri, misalnya kan kadang antara lucu, sedih, ya gembira melihat kejujurannya. Kira-kira apa itu yang pernah? Ya intinya membicarakan tentang dirinya sebenarnya. Lucunya itu contoh misalnya pada saat dia misalnya sudah hafal satu Al-Qur'an misalnya atau 30 juz gitu ya. Terus pada saat di tes gitu kita tanya, kita coba baca, sudah hafal 30 juz? Iya, dia baca. Pas dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, udah selesai. Baca lagi Qul huwallahu ahad. Pas kok baca Al-Ikhlas terus, ya Ustaz, kata Rasulullah kalau sudah membaca Al-Ikhlas itu sudah membaca hampir seluruh inti dari isi Al-Qur'an. Saya bilang ya bagus juga, cerdas sih ya. Iya. Nanti kan pertanggung jawabannya gitu ya. Bilang aja hafal Quran surah Al-Ikhlas kan. Iya. Tapi Mat, kamu udah hafal di mana, Mat? Apal di mana kamu? Surat pendek. Oh banyak. Banyak berarti. Sampai Al-Ghoshiyah. Al-Ghoshiyah. Nah, udah bagus nggak mereka berdua? Bagus. Kalau Bang Reja udah kata masalahnya. Aku nggak dihafal, diamalkan. Yang bagus dihafal, diamalkan, dan mengajarkan. Ya biasa tadi Pak Ustadz. Kadang kan kita itu kalau nanya, kalau saya bilang tadi paling lucu itu gimana kan, seperti tadi kan, diulang-ulang ternyata dia ya pinter juga dia. Jadi tadi Pak Bang Leonard, jadi kalau proposal itu sekitar 100-an yang ada di saya, tapi prianya atau laki-lakinya itu bisa dikatakan hanya 10. Kenapa? Apa lebih tertutup si pria atau gimana sih? Ya satu, kemungkinan perbandingan laki-laki perempuan sekarang sudah terlihat. Itu yang paling umumnya ya. Di Jawa Barat kemarin sebenarnya sih mungkin bukan data yang bisa dikatakan dari A1 ya. Iya benar. Tapi beberapa teman gitu, terus teman yang sampaikan dari ceramahnya itu sekarang sudah 10 berbanding 1. Itu di Bandung tapi di Jawa Tengah saya belum tahu ya. Tapi di Bandung itu udah 10 banding 1. Udah lebih banyak ceweknya ya. Udah lebih banyak perempuannya. Jadi sekarang kalau 100 di proposal kami 100 perempuan 10 laki-laki, mungkin bisa dikatakan 10 banding 1 kan. Benar-benar. Jadi proses itu memang agak luar biasa. Sampai ada seorang perempuan yang berproses ta'aruf itu sampai 27 kali. 27 kali baru dia menemukan. Baru ke-28-nya menemukan sesuai dengan kriteria yang terbaik. Itu terjadi. Dan sekarang masih akur gitu. Masih akur. Jadi kan kita ada beberapa chapter ya. Iya. Di Bandung, terus di Pekanbaru, di Jakarta dan segala. Itu ada sharing-sharing tentang itu. Semalam pun saya juga ngisi seminar nasional tentang parenting. Tentang pranikah. Pranikah tadi. Kalau parenting kan sudah nikah nanti ya. Itu nanti rencana buku kedua setelah buku ketiga ya. Buku ketiga. Jadi keluarga muda nanti buku 3 parentingnya tentang keluarga muda sebenarnya. Keluarga muda ya. 22 tahun. Istri saya 19 tahun memutuskan untuk menikah. Berarti Ustadz Dimas ini sedikit banyaknya buku itu adalah gambaran diri sendiri yang dituliskan ya. Artinya
kita bisa kok melewatin dengan usia umur 22 saya. Kang Ustadz di saya, baru si Ibu umur 19 dan Ya. sekarang sudah berapa usia pernikahan? Usia pernikahan sudah alhamdulillah 14 tahun. 14 tahun. 2007. Setelah menikah berapa tahun baru dikaruniai anak? 5 bulan. 5 bulan kosong. Setelah itu Artinya si kakak sekarang anak pertama sudah udah SMP ya? SMP kelas 1. Kelas 1. 12 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada saat ini tadi sudah melewati tadi sampai ada yang ke-28 gitu. Tapi komunikasi masih nggak sama yang ini? Yang tadi para orang yang alumni ya. namanya apa berarti namanya itu? Sebenarnya saya itu aktif juga di klinik nikah. Klinik nikah itu klinik nikah itu wadah ya untuk memberikan kesempatan remaja-remaja yang ingin tahu ilmu pranikah. Ya. Satu, saya sebagai pembina Kota Semarang. Kota Semarang. Ya, terus saya juga buat namanya Jelang Nikah. Ada kita punya komunitas Jelang Nikah. Foundernya siapa nih klinik nikah ini? Foundernya klinik nikah namanya Ustadz Yosi. Dari Dulu di Malang. Jadi secara Indonesia sebenarnya sudah masing-masing ada cabangnya atau? Ada cabang, tapi memang belum semua kota besar ya, belum semua provinsi. Tapi sudah ada dan sudah jalan, intinya seperti itu. Nah, dan rutin gitu mengadakan kajian, dan saya termasuk asatidz atau ustadz nasionalnya di klinik nikah Indonesia. Oh, Indonesia ya? Ya, Indonesia. Jadi semalam pun kita ngadain kajian seluruh Indonesia. Oh, di Papua juga ada? Jadi gini, bisa jadi di Papua itu anggotanya, tapi kepengurusannya belum ada. Oh. Jadi belum semua siap untuk membentuk cabang. Karena membuka sebuah itu belum kan masih terkendala ruang, Ya. dana, bangunan segala macam Dana, ya. bangunan, terus juga komitmen. Yang penting itu sih, kalau bangunan di rumah juga bisa. Tapi kan orang-orang yang dapat pernah pelatihan dengan founder atau betul. seide sudah tersebar di mana-mana ya. Betul, betul. Dan saya punya Jelang Nikah. Jelang Nikah ini foundernya langsung saya, Bang Lander. Jelang Nikah itu sama seperti klinik nikah, tapi kita lebih kepada konten-konten yang 1-2 menit. Rencananya insya Allah kita akan bikin 1000 konten untuk quotes-quotes tentang pernikahan. Tentang pernikahan. Tentang pernikahan. Tapi kok Jelang Nikah atau tadi klinik nikah, tapi sudah ada ininya nggak? Instagramnya gitu sudah ada? Sudah ada. Apa Instagramnya? Kalau di klinik nikah bisa diklik nikah Semarang atau klik nikah Indonesia. Oh, berarti kita ada klinika Semarang, klinika. Oke, Mat, nanti bisa dikulik sama Fet. Ya, langsung dilihat di klinik. Ya. Jadi di Jelang Nikah juga sudah ada juga IG-nya. Sudah langsung aja @Jelang Nikah. Sudah ada ya Sudah. di Instagram, Facebook juga ada. Instagram kita. Instagram aja ya. Sambil menguatkan buku ini. Oke. Mudah-mudahan September ini saya hari Kamis besok ke Bogor, Jakarta lagi untuk mempersiapkan buku ini. Mudah-mudahan insya Allah September ini bisa running, bisa launching. Sambil intermezzo ya Kang Ustadz Ya. ya, karena teman-teman mungkin ada yang nanya, Boleh. Kang Ustadz selain itu juga kita pernah ngulik usahanya, usaha Kang Ustadz ya, usaha betul. soto apa kemarin namanya? Soto kalau namanya Warung Umi Nur. Namanya Warung Umi Nur. Jadi teman-teman bisa lihat di kontennya Lander Creative House itu kita Betul. pernah ngulik. Makasih banget sudah dibantu. Iya, jadi teman-teman siapa tahu kan mau makan, tapi memang Ustadz ini ya sangat susah jadwalnya ya. Jadi teman-teman kalau mungkin mau makan ya makan aja di situ warung, nanti bisa ketemu Ustadz ya, alhamdulillah ya. Bisa banget. Sekalian bisa diskusi tadi itu ya. Dengan senang hati. Konsultasi ya, bukan hanya harus tentang nikah ya. Betul. Tentang kegalauan yang lain-lain. Ya, kalau usaha satu, karena tadi balik lagi ya ke proses ta'aruf ya untuk sahabat-sahabat dari Lander TV. Jadi pada saat ta'aruf itu kan disampaikan komitmen-komitmen, poin-poin komitmen setelah menikah misalnya. Iya. Apa visi misi kamu tentang pernikahan? Kan nanya tuh. Iya. Nah, kita sepakat. Gak jauh-jauh dari ekonomi ini ceritanya berarti ya. Akhirnya kita sepakat berdua Iya. bahwa jangan sampai pernah libur dengan yang namanya wirausaha. Ya, jadi kalau untuk ekonominya itu. Tapi kalau spiritualnya jangan pernah kita libur dari berdakwah.
Semua pun bentuknya dakwah. Kayak begini menyampaikan dakwah. Ya kan, berpakaian rapi dakwah, wangi dakwah, seger dakwah, semangat dakwah. Kurang lebih menjadi panutan itu dakwah itu ya. Kurang lebih seperti panutan itu. yang dalam arti yang bisa menginspirasi positif. Inspirasi positif. Terus akhirnya ya dari komitmen kita untuk sepakat jangan pernah libur dari wirausaha, akhirnya sekarang sudah puluhan usaha kita lakukan sebenarnya berdua, saya sama istri. Tapi alhamdulillah yang sudah terlihat cukup baik ya, cukup istilahnya bisa menghasilkan, malah bisa membayar karyawan gitu ya dengan jungan pantas gitu. Ya di warung Umi Nur, kita ada warung Umi Nur, soto Betawi, soto seger ayam goreng. Kita juga ada WO, wedding organizer. Nah, Sakinah wedding. Saya penasaran nih, kemarin kalau nggak salah kan dibuat di IG atau di status ya. Betul. Ternyata Kang Ustadz Dimas juga punya ini event organizer untuk pernikahan juga ya. Ada Sakinah wedding organizer. Nanti di @sakinah.wedding.organizer. Oh, bisa berarti Landa Creative House ini sematiknya. Bisa. Siap. Iya. Saya lihat tapi ada ini sedikit yang menjadi pertanyaan saya. Boleh. Tadi itu adalah ternyata sekelas Kang Ustadz yang ramah ini pun membuka usaha tadi sudah berulang-ulang kali ya. Betul. Nah, sementara orang kalau buka usaha dia mengatakan ini bukan takdirku. Nah, kalau ditanya bukan takdir kan kita bingung ya. Padahal sebenarnya kegagalan dan apapun itu hanya menuju proses, terus bersemangat dan akan ketemu nanti setelah mereview dari banyak kegagalan. Sepakat, ya. betul. Kira-kira nasihatnya Kang Ustadz ini untuk orang-orang yang menganggap sudahlah nggak rezekiku, mungkin aku jadi kuli kayak gitu. Bener nggak itu ya? Sebenarnya begini, saya pernah sebagai branch manager gitu ya. Iya, di perusahaan tadi. Terus pernah juga di posisi yang lain ya. Intinya nggak jauh-jauh dari retail atau dari berjualan lah ataupun jasa. Tapi di dalam benak saya bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berwirausaha. Dari 9. Ya. Salah satunya adalah wirausaha. Mungkin terbalik ya saya ngomongnya. 10 gimana? Dari 10 rizki, ya 10 daripada rizki yang ada gitu ya, keberhasilan orang itu 9-nya itu dari berwirausaha. Yang satunya itu ya pejabat, ya dokter, polisi, ya pelayanan lah di masyarakat ya, dan lain hal sebagainya. Jadi 9-nya itu ya pintu rizki, yaitu berwirausaha. Jadi 9 banding 1, lebih besar 9 kan. Satu yang memotivasi kami, saya dan istri. Yang kedua, sebenarnya lebih mudah sekarang Abang Lander untuk berwirausaha ya, karena apa, gurunya banyak. Kalau zaman dulu sedikit. Kenapa saya katakan berkali-kali? Karena zaman sekarang tuh, dulu mana ada WhatsApp, dulu mana ada bimbingan dengan WhatsApp, dulu mana ada YouTube sampai sedemikian kayak begini, ya kan, sosial media. Sekarang sebenarnya akan lebih mudah untuk sukses di wirausaha asal mau tekun, karena sekarang itu sistemnya hanya ATM kok. Amati, tiru, modifikasi. Kita punya soto apa, amati, kita modifikasi, apa kelebihannya, begitu. Dan saya teringat kata Mario Teguh, apabila kita menjadi orang yang senantiasa jatuh dalam perjalanan hidup untuk mencoba setiap langkah demi langkah, maka bersyukurlah, Anda harus selalu ingat seberapa banyak Anda bangkit dari jatuh itu, sehingga pada saat masa tua Anda akan semakin mengurangi untuk peluang jatuh yang lebih banyak lagi. Kepanjangan ya? Enggak. Iya, kalau kita ngelihatnya nggak kepanjangan. Tadi kita ngelihat dari wajah Kang Ustadznya itu benar-benar fokus dan tidak ada satu titik pun yang bergeser gitu. Tapi saya langsung teringat satu pesannya daripada Muhammad Ali. Ya kan gitu juga, nggak jauh, nggak seberapa kali kamu jatuh ditumbuh dan seberapa kali kamu bangkit, kurang lebih begitu kan? Iya, kurang lebih. Karena kan Muhammad Ali juga salah satu legend. Iya. Yang benar-benar dia, misalnya dia pernah juga saya lihat dia memberikan bahwa dia tidak butuh bodyguard gitu kan, dia butuh hanya satu dibilang dia, dan orang itu juga tidak perlu disebutkan dan tidak perlu ini, tapi dia selalu yang maha gitu, dan dia sebut adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah gitu ya. Makanya saya yang lihat tadi nggak jauh beda, orang jangan lihat jatuhnya gitu ya, seberapa kamu bangkit, jadi harus plus satu bangkitnya. Satu bangkit, karena di masa tuanya nanti dia akan lebih sedikit
terjatuhnya lagi karena sudah dirasakan, sudah banyak dia lakukan di masa mudanya. Iya. Makanya saya katakan udah berpuluh-puluh kali usaha jatuh, saya insya Allah mudah-mudahan di umur 40 tahun ke atas insya Allah sudah nggak ada gagalnya lagi. Amin. Gitu, optimisnya boleh gitu ya. Amin. Nah, kira-kira Ya. itu ada sedikit bisa nggak dikaitkan dengan misalnya orang yang pacaran patah hatinya 5 kali, 3 kali gitu, bahwa dia akan ketemu dengan salah satu bidadari gitu, enggak ya? Luar biasa Bang Landry. Kalau pet ada berapa pet? Baru 1 kali gagal. 1 kali gagal. Yang jelas begini, kalau berbicara tentang jodoh, Iya. rizki, Iya. sama takdir, jodoh, rizki dan mati gitu ya, Iya. itu hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya ikhtiar. Iya. Nah, kalau kita tarik ya kepada jodoh tadi yang sudah berkali-kali kuciwa, kuciwa ya, yang berkali-kali patah hati, entah ditikung, Iya. entah diselimpet atau apa ya istilahnya, yakinlah bahwa apa? Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Kita harus berprasangka baik dan berhusnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik kepada Baik Allah. ya. Maksudnya apa? Karena Allah itu dalam hadis kursinya, aku bagaimana prasangka hambaku. Sehingga pada saat kita berpikir, udahlah, saya udah 5 kali gagal, pasti nggak dapet jodoh lagi. Tuhan nggak sayang, dapet. Tuhan nggak sayang sama aku katanya Nah, gitu ya. itu kalau mengatakan Tuhan nggak sayang sama aku, berarti dia sudah suudzon, sudah berburuk sangka, dan pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang dia sangka. Maka kita nggak tahu pada saat 5 kali kita gagal gitu ya, 5 kali kita gagal untuk berproses, tadi ada yang sampai 27 kali. Ternyata apa? Apa kata Allah? Bisa jadi yang baik bagimu, belum tentu baik, baik bagi dirinya. Ya, manusia kita sendiri ya. Ya belum tentu baik bagi Allah. Iya. Tapi kalau sudah baik bagi Allah, pasti baik bagi dirinya. Kadang yang zohir kita lihat baik, kalau belum jodoh, menurut Allah nggak baik, nggak akan bisa. Iya. Bagaimanapun caranya, mau pakai dipelet, disantet, maaf ya Kang. Nggak ada yang lagi, orang di sini nggak ada yang disantet Oh loh. iya. Karena terlalu rugi melakukan dosa tapi dapatnya yang begini-begini aja. Akhirnya kita nggak tahu yang 28 tadi itu, Iya. yang 28 proses tadi, ternyata pada saat dilihat dari data singkatnya, kriteria calonnya hampir persis 100% apa yang dia inginkan. Dan kita nggak boleh berprasangka buruk. Tapi pada saat berproses itu dia kan belum percaya itu ya. Ya, Setelah terbukti terjadi rasa syukurnya Nah, ternyata wah. ya, gitu. karena apa ya, berusahalah, semakin pada saat kita ingin berproses, semakin banyak kita berusaha untuk memantaskan diri. Iya. Bang Lender, maaf si Fulan, maaf si orang A ingin mendapatkan jodoh yang A, B, C, D, E. Berarti kan dia berharap manusia seperti itu. Iya. Tapi dia lupa memantaskan dirinya untuk mendapatkan si dia. Artinya kita harus memperbaiki diri kita dulu Loh, ya. frekuensinya harus sama dong. Sehingga kita pantas kah untuk mendapatkan dia. Artinya kita introspeksi dong berarti ya. Gitu akhirnya. Tapi susah cari orang yang introspeksi diri. Biasanya orang langsung, oh ini bagianku gitu ya. Makanya tadi peluang buku dan peluang-peluang untuk hadir dalam kajian pranikah itulah Iya. disadarkan, Sudah diberikan ruang untuk ayo kita juga jangan hanya fokus untuk ingin mendapatkan makhluk, tapi kita fokuslah untuk mengetuk yang membolak-balikan hati makhluk. Asik. Ini cakep nih ya, membolak-balikan hati itu hanya yang mampu ya. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang ya, Maha ya, Esa, benar, begitu. Nah, kita kembali lagi ke buku tadi nih. Iya. Berarti buku ini sekarang lagi tahap produksi ya? Sebenarnya kalau tahap produksi tadinya planning kita di awal tahun. Di awal tahun Ini 2021. 2021. Oke. Sebenarnya waktu itu udah sempet kita akan lanjut, tapi karena pandemi, Ya. tim editor ya, terus juga pokoknya yang berkaitan dengan desain itu harus PPKM. Dan sempat waktu itu kan tidak boleh kemana-mana untuk berproduksi ya. Iya. Akhirnya pabrik kita tutup segala macam. Iya, karena memang pada saat kita masa pandemi itu sangat ini ya. Terasa banget beradaptasi dengan banyak orang masih mencari-cari bagaimana jaga jarak segala Betul. macam. Akhirnya kemarin sudah ketemu, saya ke Jakarta. September ini diselesaikan, baik desainnya, baik layoutnya segala macam. Saya akan ke Jakarta lagi besok, mudah-mudahan udah. Jakarta lagi. Nah, kita kedatangan ini nih, ada tamu idola Wak John. Halo, Bang John Lennon. Oh, berarti tapi udah berapa persen ini bukunya mau jadi?
Kalau secara naskah itu sudah 100% ya. Naskah sudah oke. Oke, Udah cover sudah. cover oke, Iya. isi sudah oke. Tinggal gambar-gambar aja yang melengkapi untuk itu kan sebenarnya bukunya buku kalangan milenial ya. Ya. Jangan serius banget. Jadi Artinya saya banyak gambar ya di dalam buku ya itu. ada gambar misalnya quotes jadi satu kata misalnya tadi Gambar ya. beruntunglah kita diberikan kesempatan untuk mencari jodoh Iya. yang terbaik. Itu digedein sebelah kanan, Iya. dikasih bunga, dikasih apa gitu. Jadi benar-benar yang kekinian ya, Iya. sehingga bacanya tidak bosan ya. Benar sekali. Karena kan tipikal ya anak-anak sekarang ya lebih senang berlama-lama menggunakan handphone dibandingkan baca buku kan begitu. Iya, iya. Apalagi model e-book ya sekarang ya. Iya benar, ebook. Jadi semua apa-apa kalau yang berbentuk hard copy itu udah malas Udah mereka. malas. Jadi Makanya kalau- kita buat menarik intinya itu. Kalau bisa makanya kita tanya anak-anak aja, misal kayak Lionel tuh tanya, Nel, kalau bisa kamar mandi tuh ada di HP gitu. Wih, Jadi kayak udah mandi gitu. Benar-benar. Rata-rata kan gitu. Kalau mau makan, gosen udah pilih. Benar. Datang ke kamar. Kayak itu ya soto Betawi rasanya seger kayak sedang mandi. itu quote daripada talentnya Fani ya. Iya. Tapi dia Fani lagi ini kok. Lagi nanti mungkin nanya Ustadz. Oke. Patah hati gitu ya. Oh. Kalau sekarang lagi ngetren lagunya Opi. Heeh. Yuk Mbak Opi nyanyi gitu kan. Nah, yang bilang kalau lagi dirilis lagi banyak itu ya tentang Opi itu. Kalau kita lagi baik-baik aja kayak gitu. Benar. Nah, buku ini rencana bisa dibeli atau bisa diambil kapan sih Tat? Insya Allah sebenarnya September ini kita baru finishing ya, maksudnya finishing daripada naskah, editor, desain itu desain kita finishing. Finish Kita 100% bahwa tidak ada lagi Iya. ini ya edit udah oke clear termasuk gitu. harga juga di bulan ini keluar. Nah, Jadi sebenarnya harga belum bisa disebutin sebenarnya sudah sih, tapi nanti khawatir ada perubahan kan nggak. Oh iya iya, tidak ingin mendahului lagi Iya, ya. jadi sehingga pada saat pekan depan saya ke Jakarta, mudah-mudahan sudah ada informasinya. Harganya nggak mahal-mahal banget sih, kita sengaja masih terjangkau lah ya. masih terjangkau banget. Kayaknya lebih mahal ini ya isi kota ya. Isi kota paket lebih mahal ya. Iya, betul. Lebih mahal. Atau bisa 2 paket kota nggak? Bocorannya sedikit nggak? Sebenarnya nggak sampai satu kota 1 bulan. Oh nggak sampai ya. Benar-benar. Jadi rencana September dimatangkan, maka mudah-mudahan di Oktober. Bisa. Nanti boleh pas nanti bukunya udah sudah ada, nanti kita bikin giveaway aja di sini. Nah ini aku sana. Misalnya 1000 buku gitu. Wah, Iya, iya kita buat 5 aja 5 lah. aja ya, oke. 5 dengan catatan dia harus ajak teman-temannya 5 follow daripada jelang Ya, nikah. siap. Karena kan tujuannya kita memberi edukasi kepada usia remaja. Benar. Tapi kan banyak kekhawatiran ya, nah, Kang Ustadz. Biasanya kalau mau menikah kamu harus perhatikan ekonomi, perhatikan segala macam. Nah, iya. Nah sementara kalau kita jatuh hati sama orang itu, ya kita mau lamar sama bapaknya, bapaknya tanya, kamu kasih apa gitu? Kartu jam sostek aja belum ada. Nah kira-kira ini kan menjadi kegalauannya para remaja untuk meyakinkan kalau dibilang kepada orang tuanya, Insya Allah saya bisa apa? Sudah ada sertifikat rumah nggak? Nah bingung lagi. benar. Nah kira-kira gimana sih Ustadz?